Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Tegalsari bersama tim manajemen dan Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 1 Tegalsari. Yang kami hormati CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Tegalsari, Bapak Hartono. Tepuk tangan untuk Pak Hartono. Serta semuanya yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Bapak Hartono SPD dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada pagi hari ini, acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Bapak Hartono dengan bacaan Al-Fatihah. Ala dunyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya menambah khidmat dan lancarnya acara kita pada hari ini, doa kepada yang terhormat Bapak Haji Suyoso MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waka, Pak Hartono dan Pak Wakirin, Pak Makrus, Pak Eko dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Mari kita bersama-sama menjadikan kehadirat Irobi pada Allah SWT supaya kegiatan kita bisa lancar, sukses, manfaat, barokah tentunya. Monggo kita bersama-sama berdoa bersama. Monggo Pak Makrus. Kita baca surat Al-Fatihah lebih dulu. Ya tidak insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala habibina wa dhurriyyatina wa syaikina syafina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakhirin hamdan na'imin hamdan yuafin ulama khawin umadu wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu wajibal atimin sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa biha min jami' ahwali wal afat wa ta'tilana biha jami'il hajat wa tutahina biha jami' syai'at wa tarfa'una la darajat wa tubalighuna minal aqsal hayat min jami'il khairati bil khayati wa batal mamat. Rabbana dhulamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya sambutan Kepala SMK Negeri 1 Tegalsari yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala SMK Negeri 1 Tegalsari bidang kesiswaan. Kepada yang terhormat Bapak Wagirin MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Tegalsari, yang terhormat Bapak Ibu Manajemen, yang terhormat Bapak Ibu K3, dan kepada seluruh warga SMK 1 Tegalsari yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya sebagai wakil saja, bukan kepala sekolah, tapi harapan kami juga kepada saudara-saudaraku untuk mengingat dan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Yang pertama hanya mengingatkan Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini yaitu mau disampaikan oleh Pak Hartono berkaitan dengan rangka tentang akan menjelaskan tentang hasil dari kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata dalam bentuk diseminasi implementasi budaya positif di tingkat SMK 1 Tegalsari. Minggu ini insya Allah hari Rabu kalau tidak ada kegiatan Pak Hartono, ini saya kumpulkan bersama-sama wali kelas, tatib, BK, dan para waka atau kaprok, ya, itu biar seluruhnya mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah berkait dengan kedisiplinan siswa. Siswa itu merupakan ujung tombak dari kegiatan di SMK 1 Tegalsari. Bapak Ibu sebagai pendukung, ya. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK. 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 Semagasari. Luar biasa, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya acara inti pada sesi pertama yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang terhormat Bapak Hartono SPD disilahkan. Cek 1. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Haji Suyoso, Bapak Girin, Pak Magrus, saya berdiri, dan juga mohon izin pula Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku perwakilan dari OSIS. Kami di sini ya, kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi, yang hari ini kami akan mendiseminasikan, yaitu terkait dengan implementasi budaya positif dalam bentuk aksi nyata yang sudah kami lakukan di lingkungan SMK Negeri 1 Tegalsari. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, supaya semangat, alhamdulillah di depan Bapak Ibu sekalian ada jajanan makanan kecil, monggo sambil kita santai saja ya, nikmati yang ada. Nanti kalau kurang bisa komunikasi dengan panitia.
komunikasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja nggih untuk merefresh ya otak kita karena sekarang ini penting ya, banyak sekali ya aktivitas kita, tanggungan kita, ini perlu kita merefresh ya otak. Dan ini kita akan mulai dengan permainan kerjasama, kolaborasi. Bapak Ibu, mohon di meja itu ada kertas putih ya dari tadi. Geopo kertas ini. Enggak, ini sebetulnya ada maksudnya ini. Tadi saya ngelihat Bu Rami dilempit terus diganjel meja. Waduh. Ini jangan khawatir, saya kasih lagi Pak Eko, itu di ruangan Pak Eko, ini mejanya Pak Eko tadi dibuat ganjel, enggak apa-apa nggih. Oke, Bapak Ibu serta anak-anakku ya, perwakilan OSIS. Nah, ini ada kertas kosong Bapak Ibu nggih. Oke, saya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ini ya, ini menggali lagi, mungkin yang belum ini jadi pengalaman. Saya ingin tahu Bapak Ibu, ini untuk memacu daya pikir kita, kreativitas kita. Ini bukan bercandaan, ini serius ya. Ini. Oke, coba Bapak Ibu, ini kertas ini. Siapa yang bisa kira-kira bagaimana caranya ya 5 orang manusia betul bisa masuk ke dalam kertas ini? Ayo. Oke, silakan. Kolaborasi, kerjasama. Boleh disobek, ya boleh dilipat, monggo. Bukan semua tubuhnya bisa masuk dalam kertas ini. 5 orang bisa masuk ke dalam kertas ini. Monggo, silakan. Ini perlu berpikir kira gimana caranya. Monggo, ini. Untuk supaya pikirannya refresh, bagaimana caranya 5 orang bisa masuk ke dalam kertas ini? Terserah, monggo ya. Boleh disobek, boleh dilipat, monggo ya. Yang penting 5 orang bisa masuk di kertas ini. Monggo silakan. 5 orang. 5 orang masuk di kertas ini. Monggo Pak Eko, sudah malah dilempit dikeker. Monggo. Iya. 5 orang bisa masuk di dalam kertas. Jawabannya mungkin bisa beda-beda ya. Monggo Mbak Yuyun. Nah, Mbak Yuyun sudah mulai menemukan ide. Langkah awalnya Mbak Yuyun sudah benar. Ayo Pak Eko. Oke, ya. Nah, ini yang Pak Ismuni ini yang sudah hafal ini biasanya. Pak Ismuni, Pak Andri, Pak siapa lagi, Pak Eko. Ya. Oke, silahkan siapa yang mau menghasilkan. Oke. Nah, ini sudah selesai. 4 orang ya, seharusnya 5 ini. Oke, ini hasilnya dari kelompoknya Bu Berti, Bu Selma, Pak Eko dan Bu Nurul. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi dimasukkan, ditulis ternyata Berti, Nurul, Eko, Y, Selma. Ini namanya memasukkan apa? Katanya ya, kata atau nama. Ya, tulisan nama di dalam kertas. Kalau yang saya minta benar-benar orangnya bisa masuk di dalam kertas ini. Nah, ini dari kelompoknya Bu Is. Nah, ini malah digambar. Ini digambar. Ya bagus ya. Ya, mencoba ini namanya, berusaha, berpikir. Oke. Sip. Nah, tapi pertanyaannya bukan hanya gambar, tapi orang-orangnya bisa masuk di dalamnya. Oke. Terima kasih. Bagus. Oke. Boleh, monggo. Mana. Yang satu sudah. Nah, sini, Mbak.
Sini. Loh, sini. Nah, ini ya, betul ya. Luar biasa Pak Cito, ini sangat luar biasa. Ya, oke. Oke. Beginilah Bapak Ibu maksudnya. Jadi ternyata dengan kreativitas Pak Sujito seperti ini. Ini bisa 5 orang bisa. Monggo berdiri di sini berdempet-dempetan. Ngajak Bu Selma bisa. Nah, ini ya Bapak Ibu, kebetulan kertasnya memang agak kecil. Jadi kalau jenengan kalau mau lebih besar, ini motongnya lebih kecil-kecil lagi. Ini potong lebih kecil-kecil bisa sampai 10 orang bisa masuk. Oke, ini ya. Nih, oke. Terima kasih Pak Cito, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Cito. Oke, jadi itu nggih pentingnya Bapak Ibu, kreativitas ternyata dari yang menurut kita tidak mungkin ternyata mungkin. Jadi sesuatu yang nggak mungkin bisa ternyata bisa. Alhamdulillah. Demikian juga terkait dengan diseminasi kali ini. Ini kayaknya mudah diucapkan, tapi dilaksanakan itu mungkin agak susah. Tapi insya Allah kalau kita punya kreativitas, insya Allah semuanya akan bisa. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Kembali semangat, oke? Oke, kita mulai dari ini. Kita akan mencoba. Ini sifatnya sharing Bapak Ibu, oke? Jadi saya tidak menggurui. Ini hanya hasil yang saya dapat. Ini harus wajib saya diseminasikan atau saya tularkan ke panjenengan termasuk siswa-siswa kita. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hasil workshop kita kemarin, alhamdulillah sudah mencapai hasil yang luar biasa. Kemarin saya intip hampir 90% itu Bapak Ibu sudah mengakses platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, tinggal upload aksi nyata, insya Allah nanti panjenengan semuanya akan dapat sertifikat pertama dari platform Merdeka Mengajar. Monggo yang belum bisa login, nanti segera komunikasi ya, untuk bisa mengakses aplikasi platform Merdeka Mengajar. Berikutnya Bapak Ibu, ini identitas saya ya, Hartono. Kebetulan di CGP saya kelas 14 dengan fasilitator, dengan PP Bapak Minarto, nanti yang sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita, dengan fasilitator Bapak Muhammad Mujib dari Bangkalan. Beliau mungkin karena jauh ya, sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun beliau tetap memantau. Jadi kinerja kita, kinerja saya tetap dipantau oleh beliaunya. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi inti, ini ada pertanyaan pemantik. Monggo jawab, tidak ada jawaban yang salah, nggih. Menurut panjenengan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang tidak? Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12. Oke, ada lagi? Apakah hukuman dapat 13? Tidak selalu Pak, kadang-kadang ya, mungkin Bu Jayanti ngomongnya seperti itu bilangnya tadi. Oke, baik, bagus. Berarti sebagian besar dari kita ini beranggapan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Enggak ada masalah, nggih, enggak ada masalah, nggih. Oke, berikutnya pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, meresum, dan membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi hukuman dengan hal positif, membaca, suruh meresum, biasanya suruh nulis wakeh ngono kae. Nah, kemudian membersihkan lingkungan misalkan. Nah, ini mulai ada kita terapkan kemarin.
Apakah dapat mendisiplinkan anak? Monggo, silahkan ngacung. Jangan takut nggih, jangan sungkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif beberapa bisa mendisiplinkan anak. Misal mereka disuruh membaca, otomatis kan mereka belajar. Sehingga mereka merasa misalnya kurang dalam hal literasi, dengan adanya hukuman itu akan terpacu untuk membaca. Kemudian juga membaca lagi, sehingga menurut saya bisa beberapa mendisiplinkan anak. Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu Rami. Beri tepuk tangan Bu Rami. Oke, betul ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Rami juga betul. Mungkin ada pendapat lain, monggo. Pendapat lain, monggo. Yang punya ide, gagasan atau mengomentari, apakah dengan hal positif seperti membaca, membersihkan lingkungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bapak Ibu? Ada yang tetap tidak setuju? Ada? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Hak kita masing-masing berdasarkan pemahaman kita. Berarti setuju ya, membaca ya, membersihkan lingkungan ini dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ada juga yang berpendapat ya, kemarin itu dengan membaca itu bagus Pak, karena kesannya bukan hukuman ya, tapi dapat menambahkan wawasan atau kemampuan di bidang literasi misalnya. Nah, ini oke, bagus. Oke, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, setujukah jenengan dengan pernyataan ini? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, nggih? Setuju semua. Ada yang tidak setuju? Wah, jedot aku Pak. Nah, ada yang tidak setuju? Penghargaan tidak harus, ya, bisa dalam bentuk pujian, ya, dalam bentuk penulisan, ya, di peringkat, ya, boleh dengan jempol, ya, psikomotor. Sepakat, nggih? Oke, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu, kita coba akan lihat berikutnya. Nah, nih. Oke. Dari 3 pernyataan yang jenengan ada yang setuju, ada yang tidak, nanti akan terjawab di sini Bapak Ibu. Masih dengan kertas yang ada di depan Anda. Walaupun sudah disobek-sobek enggak apa-apa Bu, karena ini butuhnya enggak banyak, hanya kecil saja. Ada A dan B. Anda, A itu Anda, dan B itu adalah teman Anda, berarti teman di sebelah Anda. Ya. Termasuk siswa, ya, siswa. Ya, ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Anda yang A, sobeklah secari kertas kecil. Cobi jenengan sobek secari kertas kecil. Kecil saja, ya. Oke. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu, tidak harus benda, boleh benda atau sesuatu yang menurut jenengan sangat berharga. Yang menurut jenengan sangat berharga, apa itu? Sesuatu itu apa? Jenengan sendiri yang tahu. Yang menurut jenengan paling berharga bagi Anda. Nopo? Nggih, monggo ditulis. Jangan dilihatkan pada temannya, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Itu suatu kehormatan jenengan, nggih. Nggih. Kemudian ya, setelah ditulis, letakkan di salah satu tangan. Monggo Pak Haji dan Pak Agirin sakit mempraktekkan. Ya, diletakkan di salah satu tangan ya. Genggam dengan segala daya. Nah, ditekem ya, pegang dengan erat ya. Kertasnya yang sudah Anda tulis ya, ditekem ini. Ya, yang kuat ya nekemnya, karena itu barang berharga Anda ya. Kita nggak tahu barang berharga, masing-masing nggak sama. Harus
Buatlah sebuah kepalan, ya seperti ini misalkan. Oke. Berarti tidak harus benda kan? Teman Anda yang B temennya ya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang di sebelah ya. Ini jenengan coba minta ya apa yang ada di genggaman di sebelah Anda, teman sebelah Anda. Dengan sekuat tenaga ya. Boleh dengan cara apapun. Boleh dibujuk, boleh disogok, disuap. Boleh dirayu, monggo sudah. Monggo, silakan. Silakan ya, dengan teman Anda ya, saling membuka kepalan tangannya yang ada isinya tulisan barang berharga Anda. Itu sampai Bu Heni dan Bu Umi, wah luar biasa. Oke. Gimana, sudah tahu rahasia teman Anda? Monggo. Oh, pacarnya sama gue. Oke. Ini ya. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira dari apa yang kita lakukan barusan kesimpulannya apa? Monggo yang mau komentar. Silakan. Bu Umi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya, tadi saya sudah mencoba dengan pakai cara yang halus, Bapak. Saya minta, ternyata tidak diberikan. Akhirnya saya memakai cara kedua, yaitu cara kekerasan. Cara kekerasan, oh sakit ini kalau keras ini. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat dengan penuh perjuangan. Perjuangan. Mungkin tangannya Bu Heni sakit. Nah, berarti dapatnya karena setelah dipaksa dengan berbagai tadi upaya. Sudah saya paksa. Tadi saya memohon-mohon nggak boleh. Oh, nggak boleh. Dirayu nggak bisa. Wah, akhirnya, wah. Ya. Oke. Itu Oke, terima kasih Bu Umi, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Umi. Ya. Oke. Ada lagi yang mau komen atau mengomentari dari yang baru saja kita lakukan? Jadi betul apa yang dikatakan Bu Umi. Jadi ternyata ya sesuatu yang sangat berharga yang kita genggam tadi itu kita tidak rela ya diambil oleh orang lain dengan berbagai cara, dengan sekuat tenaga. Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk tidak bisa mengontrol anak-anak. Ya, Anda nggak bisa mengontrol, memaksa anak-anak. Kalau toh pun akhirnya tadi bisa diambil, karena yang pegang, ya wes daripada aku loro, nah, gitu ya. Jadi kalau kita memaksa, efek salah satunya adalah rasa sakit tadi. Jika kita melakukan dengan memaksa, maka yang akan terasa adalah sakit, entah sakit pada diri kita atau pada teman kita. Yang jelas kita akan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan, dan artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Oke, kita lihat berikutnya. Nih, akhirnya ketemu sudah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi, tidak ada. Tidak bisa jenengan mengontrol murid. Yang kedua, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu juga ilusi. Ini. Kemudian yang ketiga, penguatan positif itu lebih efektif dan bermanfaat, itu juga sebetulnya adalah ilusi. Kemudian orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa, itu juga ilusi.
Jadi kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol orang lain. Tuh Bapak Ibu, jadi baru kita paham sekarang tentang teori kontrol. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon ya dengan teori kontrol. Oke, jadi ini harus ya kita ubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Yang pertama ya, realitas kita sama atau kebutuhan kita sama? Tidak Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kita itu berbeda masing-masing individu. Walaupun sama-sama manusia, sama-sama guru, sama-sama siswa, itu kebutuhannya berbeda. Dalam satu kelas banyak karakter anak di situ. Maka tidak bisa kita berikan perlakuan secara sama. Maka inilah dalam IKM maka pembelajarannya harus bersifat diferensiasi ya, berbeda. Kita memperlakukan anak tidak sama sesuai dengan kemampuannya, karakternya. Ini. Kemudian semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama. Ternyata Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini. Oke, berikutnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita itu hanya bisa memahami. Kita tidak bisa mengubah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang dulu kita seperti itu. Kamu terlambat, males kamu, kan gitu. Ya, padahal ya sesuatu ya yang buruk itu pasti ya sesuatu ya perilaku itu pasti memiliki tujuan atau alasan ini. Jadi kita tidak boleh serta-merta menjustis anak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya ini. Padahal tidak. Tadi sudah dicontohkan ya Bu Umi sama Bu Eni, ternyata kita itu hanya bisa mengontrol diri sendiri. Jenengan memberikan sesuatu ke orang lain karena atas kesadaran jenengan, bukan karena dipaksa. Walaupun asline tadi bertahan terus bisa diambil, itu karena dipaksa ya. Jadi sebetulnya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang betul ya paradigmanya adalah Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ya ada pada saat bujukan gagal. Yang tepat adalah kolaborasi dan konsensus, itulah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau paradigma lama, model berpikirnya menang kalah. Aku menang ya, sampean kalah. Kalau paradigma yang baru adalah model berpikir menang-menang atau win-win. Iya, jadi nggak ada yang merasa tersakiti ya, nggak ada yang terlalu bahagia ya, ada yang kecewa. Jadi semuanya ini menang-menang. Oke Bapak Ibu, nih berikutnya dari apa yang sudah kita lakukan tadi, kemudian ada tampilan-tampilan tadi, akhirnya kita sampai pada ini kalimat ini. Apa itu budaya positif? Monggo, ada yang mau mengomentari? Apa itu budaya positif? Pak Yusuf? Pak Ferry? Ya. Apa itu budaya positif? Monggo, tidak ada jawaban yang salah ya. Menurut jenengan apa? Bu Ajeng? Tidak apa. Menurut jenengan aja. Bu Dia, monggo. Kebiasaan kita. Kalau dari saya mungkin budaya positif itu adalah kebiasaan kita yang bisa kita rubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan Bu Dia.
Dan memang itu jawabannya Bapak Ibu, betul yang disampaikan Bu Dia. Jadi saya apa? Kalau istilah Inggrisnya apa? Better than, ya, lebih baik. Selalu setiap hari ya, untuk berusaha lebih baik dan lebih baik. Salah satunya persis apa yang disampaikan oleh Bu Diah Sari. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Nih, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid. Kalau istilahnya Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita itu harus menghamba. Nah, bahkan kalimatnya seperti itu. Kita harus menghamba pada murid. Menghamba itu apa ya, harus nyembah ke murid ya ora. Artinya kita betul-betul mengetahui apa sih kebutuhan siswa kita. Ini. Sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, namun kritis ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini kayaknya mudah diucapkan, tapi pelaksananya juga susah, tapi insya Allah bisa. Ini, oke. Salah satu contohnya itu ya, Bapak Kepala Sekolah memberikan apresiasi penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi. Ini termasuk pembiasaan Bapak Ibu sekalian kalau di kelas ya, ini bersalaman dengan anak ketika datang maupun pulang. Itu salah satu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, tinggal kita kembangkan. Oke, berikutnya sebagai dasar untuk kita membiasakan budaya positif, maka perlu adanya disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi, perilaku yang efektif antara guru, orang tua, dan anak. Oke, jadi kita harus mulai. Kadang-kadang kita sama, saya juga seperti itu dulu ya, melihat anak diomongi gak kena pisan pidu, akhirnya ngruweget ya, ngompet, akhirnya nggak kuat, saya keluar. Kalau sekarang itu, kalau saya nggak kuat itu saya keluar kelas ya. Ini, tapi belajar, kita terus harus belajar. Tidak mudah ini, karena itu perlu pembiasaan dan keyakinan kita. Karena apa Bapak Ibu, kemarin itu saya ketemu siswa ya, yang diingat bukan pelajaran saya, tapi yang diingat ketika saya menghukum dia. Nah, ini seumur hidup tidak lupa dia, Pak, aku dhisik mbok juwotos karo sirah. Karena saya takut pakai tangan, akhirnya saya pakai kepala gini. Lah kok dieling sampai saiki, ya Allah, luar biasa. Ternyata hal-hal yang negatif itu masih tertanam di hati siswa. Ini. Jadi ini harus dibiasakan ini. Oke, berikutnya, dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya. Selain itu, juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita menyampaikan ke anak ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita menyampaikan ya konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Nih. Kemudian yang ketiga, ya, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau disuap, dirayu, ya, ancaman maupun hukuman. Artinya apa? Semua berangkat dari keyakinan atau kesadaran. Nah, memunculkan kesadaran ini pekerjaan yang luar biasa. Ini harus dibiasakan terus-menerus dan setiap hari. Ini seperti ini. Nah, ini salah satu melihat Bu Dwi Ningsih. Ya, di kelas itu Bu Dwi Ningsih melaksanakan yang bawah ini, yang gambar itu ya Bu Dwi ya. Nah, luar biasa. Ini saya praktekkan Bapak Ibu ke anak-anak dan ternyata
ini dapat menimbulkan rasa welas asih dengan temannya. Yang mau cuek karo koncone malik perhatian, yang tadinya temennya pendiam dirangkul, diajak sama temennya, akhirnya diajak. Jadi sebelum pelajaran biasanya anak-anak, apalagi kalau istirahat kedua setelah dari kantin makan, itu anak-anak mungkin agak sumuk istilahnya, gerah, sehingga banyak baju ini yang lepas semua, ya, dasi nggak terpakai. Ini setiap masuk temennya, ya, yang satu jenis kelamin, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, saling merapikan pakaian temennya ini, sehingga ini akhirnya memunculkan empati antara siswa. Ini saya nyontoh dari Bu Dwi, ini luar biasa, beri tepuk tangan Bu Dwi. Oke, berikutnya ya, dari disiplin positif tadi yang diharapkan adalah akan memunculkan nilai-nilai kebajikan, di mana ini akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Jadi harapannya dari disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai ini. Ini sungguh luar biasa apabila ini diterapkan di sekolah kita. Kita lanjut berikutnya Bapak Ibu. Nih, untuk bisa kita mencoba memulai untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan, maka langkahnya adalah kita, ini kebetulan di sini rata-rata wali kelas, nggih, wali kelas. Ini nanti diharapkan masing-masing kelas ini membentuk sebuah keyakinan kelas. Kalau di kurikulum yang lama namanya apa? Peraturan. Tapi kalau yang di IKM ini namanya keyakinan. Jadi kalau peraturan kan sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan berdasarkan kesadaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti ini bisa dipraktekkan di masing-masing kelas. Anak-anak sendiri yang buat Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu guru. Jadi anak, ya, kemarin sudah saya praktekkan. Ini contohnya ini. Nah, anak-anak saya suruh menulis. Kalau malu silakan ditulis kertas, ya, ditulis di kertas kecil seperti ini, ya. Kemudian tempel, ya, ditulis, saya ingin Pak, saya protes, teman-teman itu kalau manggil saya yang dipanggil itu nama bapak saya malu Pak. Iya betul. Akhirnya saya suruh nulis di situ, dicatat sama sekretaris kelas. Oke, nanti hasilnya akan dipampang. Ini keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat di kelas ini yang buat Anda sendiri. Masa Anda langgar, ya? Ada yang menulis, ya, mereka sering dibully dengan temannya, ternyata ada perundungan di situ. Nah, ini mereka menulis, sebetulnya mereka punya keluhan di dalam, cuman mereka nggak mau mengutarakan. Akhirnya saya sampaikan untuk menulis dan ditempel di kelas dan disampaikan ke semua kelas. Akhirnya mereka sadar bahwa tindakan saya selama ini ke teman saya, membuli, mengolok-olok orang tuanya, itu sangat bikin down temannya. Termasuk dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini banyak masukan di sini, enggak apa-apa. Nah, ini. Kemudian terkait dengan kebersihan. Pak, setiap masuk kelas di laci bungkus jajan, ya. Buahnya ini. Piket, ya, kelas. Kemudian santun kepada guru, ketika bertemu guru menyapa, ketika di depan kelas pelajaran, termasuk Android. Nah, pemakaian Android, mereka menulis di situ. Kalau untuk kaitan pembelajaran, tolong diperbolehkan memakai Android, gitu, ditulis, silakan ditulis. Tapi saat guru menjelaskan dilarang untuk memakai Android, anak-anak sendiri yang menulis dan mereka tulis di situ. Kemudian dirangkum semuanya, dibuat banner atau di poster, ditulis. Misalkan
menjaga kebersihan, piket harus sesuai jadwal, ditulis. Yang membuat ini namanya siapa? Ditulis si A misalkan. Mereka akan bangga, itu tulisanku, masa aku melanggar gitu. Dan masih banyak yang lain. Nah, salah satu yang ditulis ya itu, setiap ini yang sebagian ya yang ditulis anak-anak, setiap anggota kelas perlu belajar, itu anak-anak. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang dan gembira, ya memang perlu Bapak Ibu. Kemudian perlu melakukan tugas, mengerjakan tugas, kemudian menghargai, kemudian merasa aman. Nah ini yang dikeluhkan, banyak barangnya anak-anak itu hilang di kelas, diambil. Maka di sana akhirnya dibuat kesepakatan ya, meyakini sangat penting untuk menghormati hak dan barang orang lain. Biasanya waktu olahraga ya, tas kan di kelas. Nah ini rawan juga. Ini, maka perlu untuk ini dibuat keyakinan biar sadar. Oke, kemudian saya meyakini sangat penting untuk mengerjakan dengan baik segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Ini anak-anak TKR, anak-anak bengkel ini. Kadang-kadang mari praktek alatnya tinggal geledak ya, gak diurus. Akhirnya ada yang hilang dan sebagainya. Kemudian diterima dan menerima. Ini meyakini sangat penting untuk berbuat hal positif kepada orang lain dan berpikir positif terhadap apa yang dilakukan orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu ya, dibiasakan untuk berbuat hal positif agar diterima di komunitas anak-anak. Kemudian ketika ada pelanggaran di situ, kita jangan menjustis, kita ambil positifnya. Oh berarti teman kita perlu didekati. Ada anak itu yang hampir 1 semester tidak masuk Bapak Ibu ya. Ya, kemudian kemarin baru datang, ditanya sama wali kelasnya, Mas, sampean siswa baru ya? Itu, ya Pak Febri ya. Nah, seharusnya dari awal itu harus Pak, harus kita visitasi ya, ada apa permasalahannya. Kemarin masuk, ya, kemudian saya tanya, ini memang keadaannya memprihatinkan Bapak Ibu, orang tuanya, ya. Dengan kita mengetahui latar belakang anak itu, maka kita bisa muncul empati sama-sama. Memang banyak sekali di permasalahan anak kita, biasanya permasalahan diawali dari keluarga. Kalau keluarganya tidak lengkap, insya Allah ini juga akan menghambat anak-anak ini. Oke, berikutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi lebih baik. Nah, tadi yang disampaikan Bu Diah, ya, selalu berusaha menjadi lebih baik. Kemudian percaya dan menghormati hak orang lain. Sama seperti tadi, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Ini apa yang ditulis anak-anak. Terus ini juga dari hasil karya anak-anak juga. Nah, dibuat seperti ini Bapak Ibu, kemudian ditempel kesepakatan kelas. Ini kelas 11 TKJ 2. Ruame Bu, tak tanya, jamnya sopo? Jamnya si A Pak. Oh ya, ada tugas ternyata. Nih. Jadi mereka akhirnya saya masuki untuk membuat ini kesepakatan kelas. Yang salah satunya selalu menjaga kebersihan kelas, kemudian saling menghargai, selalu bekerja sama, membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, kemudian semangat belajar. Ini salah satu yang sudah dibuat. Dan ini bisa digali lagi lebih dalam oleh setiap wali kelas, lebih didetailkan lagi. Oke, berikut Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan ketika kita mendampingi anak-anak itu tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan termasuk permasalahan ini. Nah, salah satunya ini Bu, murid. Kebutuhan siswa itu kita apa sih ya? Dengan karakter yang begitu banyak, ini ada anak itu yang pinter matematik, ya, ngitungnya pinter. Ada yang lambat, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa atau kesulitan. Nah ini perlakuannya harus beda. Kita analisis dulu, maka supaya nanti apa yang kita terapkan kepada anak-anak, ya, bisa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian menyusun dan menyepakati keyakinan kelas atau sekolah. Jadi nanti setelah keyakinan kelas dibentuk, baru nanti itu sebagai rujukan untuk membuat
keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan sekolah lagi namanya, tapi keyakinan sekolah. Kemudian memunculkan motivasi dari dalam diri murid, intrinsik murid, motivasi. Kemudian yang keempat, membentuk disiplin positif dari diri murid. Nah, ini luar biasa ini. Pekerjaan berat, tapi insya Allah dengan keyakinan kita bisa. Oke, jadi tujuan disiplin positif ya, menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi seperti apa? Tapi kadang-kadang ini yang terjadi, banyak siswa kita, karena kita SMK, banyak jurusan-jurusan, ini terjadi. Di muridnya Pak Febri itu sudah semester berapa itu Pak? Sudah jalan ya, hampir beberapa bulan, ingin pindah jurusan. Ya, tidak sesuai dengan keinginan katanya. Nah, setelah itu diskusi dengan saya, sudah Pak, biarkan dulu. Saya tahan, biar dia interaksi dengan temannya. Akhirnya kegesek temannya, dapat bulan berapa Pak Febri? Bulan September atau November? Oke, jadi setelah itu ditanya lagi, Mas, ingin pindah? Enggak Pak, enggak jadi. Saya sudah kerasan di sini. Jadi ternyata anak-anak itu kadang-kadang keinginan itu karena pengaruh temannya. Ini. Jadi harapannya kita memotivasinya itu bisa berdampak jangka panjang, tidak hanya sesaat. Oke, ini salah satu teori Bapak Ibu, teori motivasi Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi rata-rata siswa itu melakukan sesuatu karena takut dihukum, bukan atas kesadaran. Tapi lara dipaksa yo angel, wong salat ae lara dipaksa yo ora salat-salat. Wong wis wayahe ngaso wayahe salat gak salat, bahasan masuk baru izin salat. Nah, itu ya. Itu yang terjadi. Sama Bapak Ibu. Nah, ini perlu dibiasakan. Yang kedua, jadi alasannya ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Akhirnya apa Bu? Kalau kita selalu memberikan imbalan atau reward, akhirnya siswa itu dikai hadiah apa ora iki. Kalau dikai hadiah, dia bersemangat, termotivasi. Tapi kalau nggak ada hadiahnya, ora enek hadiah. Nah itu, akhirnya ada efeknya juga gitu. Jadi tidak berdasarkan kesadaran, tapi hanya berdasarkan ketika mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Barulah pada poin 3 ini yang perlu kita garap. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang diyakini tadi yang ditulis ya, kedisiplinan dan sebagainya, tanggung jawab dan seterusnya. Oke, pemahaman konsep hukuman nih. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya kamu salah, plak. Teko terlambat, ya misalkan. Ini, jadi tiba-tiba. Atau ada siswa yang tiba-tiba melakukan pelanggaran, kita bingung. Akhirnya karena kita merasa emosi, sesaat kita melakukan hukuman secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, biasanya kita membuat peraturan itu seperti itu, hanya satu arah. Kita yang membuat peraturan, bahwa kamu setuju ras setuju, murid harus menjalankan. Kemudian yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya murid atau anak yang bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hati-hati Bapak Ibu, kekerasan itu tidak hanya fisik, tapi bisa
psikis. Ini betul-betul terjadi. Ini saya sendiri itu mengalami ya. Jadi sampai saat ini masih teringat. Ini pengalaman saya. Jadi sama guru saya itu disemantani. Oh, anak kere. Gitu. Masih ingat sampai saya guru SMP ya masih ingat. Guru dulu kan killer-killer gitu ya. Fisik ya fisik ya. Saya dulu pernah suruh apa itu ya? Nyanyi do re mi fa sol la si do, andilale salah nadane dipentung karo anu. Antene TV, sing dhisik kan ana anten TV, anten radio sing ana centulane dhuwur. Nah, sampai lepas, sampai detik ini masih teringat. Jadi yang masih teringat sampai saat ini dilokne kere karo dituthuk kuwi, ilmune blas kekelingan. Nah, ini luar biasa. Tapi berkat beliau-beliau akhirnya bisa seperti ini. Tetap kita bersyukur. Nah, cuman paradigma ini lambat laun harus kita ubah. Hati-hati dengan berkata-kata kasar, karena kata-kata kasar itu bisa ini merasuk dalam hati yang paling dalam dan akan teringat seumur hidup ini. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya konsekuensi. Oke. Yang pertama, konsekuensi bersifat rencana atau sudah disepakati. Yang kedua, biasanya sudah dibahas dan disetujui. Nah, ini. Jadi bedanya konsep hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dibuat oleh pihak guru, oleh sekolah. Kemudian murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran disosialisasikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Istilahnya apa ya? Di pressure dulu di awal. Nih, seperti HP. Kita minggu depan ada operasi HP. Jadi ada pempreseran di awal. Bingung apa? Dibukai. Ternyata banyak video-video ya dalam tanda kutip ini. Mari ngono terus wedi akhirnya. Jadi apal, oh historiku tak hapus. Tambah pinter arek ternyata. Ora tambah sadar tapi tambah pinter bagaimana cara menyiasati. Nih, karena apa? Peraturannya atau konsekuensinya dari kebijakan sekolah, tidak berdasarkan kesadaran. Oke, yang keenam, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur atau ada batas waktu toleransi. Oke, Bapak Ibu, nah ini jadi dalam menangani permasalahan siswa, ya kita diharapkan untuk bisa melakukan penyelesaian dengan konsep restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini. Jadi kita harus menggali ke anak. Kenapa anak itu melakukan pelanggaran? Berarti ada maksud dan tujuannya. Ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid, yaitu mencari solusi jangka panjang untuk masalah mereka. Yang kedua, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini. Jadi kita telusuri dulu ya, kita berikan penguatan ya, kita stabilkan anaknya. Anak salah langsung kita downkan, anaknya tambah down. Ini. Manusia itu kesalahan itu biasa. Setiap manusia melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu. Ini. Oke. Ini tadi sudah. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Nih, jadi setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Salah satunya adalah karena kebutuhan. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. 1, bertahan hidup. Ya, misalnya ada pertengkaran dengan temannya sampai mungkin menjurus kekerasan.
bahkan sampai senjata tajam, mereka otomatis akan bertahan. Nggih. Ini yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ternyata penting Bapak Ibu. Anak-anak kita yang bermasalah itu karena rata-rata kurang perhatian, entah itu oleh orang tua di rumah ndak ada yang pergi ke luar negeri, ya, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Malaysia. Akhirnya di rumah hanya dengan nenek biasanya. Nenek juga iso, kakek juga iso. Ketika anak sudah gak berani, apa-apa dituruti, yang penting anaknya seneng. Ini. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah, inilah anak kita. Kadang-kadang anak-anak itu ingin bebas. Hari ini tugas, seneng. Ya, seperti saat ini. Kemudian karena ingin mendapatkan kesenangan. Ini manusiawi, ingin senang. Kemudian yang kelima, karena penguasaan, mereka ingin menguasai. Ini, oke, itu oke. Berikutnya adalah pemahaman konsep teori kontrol. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus tahu posisi kita itu seperti apa, sebagai seorang pendidik. Ada 5 posisi kontrol, jangan sampai keliru ya, kontrol ya. 5 posisi kontrol guru pada murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Monggo kita introspeksi diri kita masing-masing, termasuk saya juga. Kita itu berada di mana kira-kira? Pak Zainul, jenengan berada di mana kira-kira? Jadi posisi kita ketika menyelesaikan ada permasalahan siswa, kita itu berada di posisi mana? Pak Zainul ada di posisi 3 sebagai teman. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Pak Zainul. Ini, yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman seperti Pak Zainul tadi. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kira-kira mana? Menghukum. Iyo, aku ndek iki mari ngukum. Oke, nggak masalah. Nggih. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu ini biasa, gara-gara kamu saya dimarahi oleh wakak kurikulum misalkan. Atau kepala sekolah. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, ini yang kayaknya sudah banyak mulai dilakukan. Ini beberapa hari kemarin saya melihat Pak Arif. Nah, Pak Arif itu duduk berdua dengan murid. Wah, curiga aku. Ternyata setelah saya dekati, ternyata mendiskusikan terkait dengan kegiatan belajar. Kamu kok males, kenapa? Nah, itu ditanya sama Pak Arif. Termasuk Bapak Ibu guru yang lain ini. Oke, jadi ingin mencoba dekat dengan siswa. Bagus. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Mantau, ngawasi. Aman, gimana Dan? Aman, alhamdulillah. Yang kelima adalah manajer. Nah, inilah di posisi manajer inilah harapannya kita ini di sini di posisi 5 manajer. Artinya apa? Mampu menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi, solutif, ya, tidak hanya menghukum, ya, tidak hanya membuat rasa bersalah atau pemantau, tapi juga memberikan solusi. Ada masalah. Ini kemarin saya mendapatkan masalah, nah, makanya coba saya menerapkan konsep ini. Ya, untuk memecahkan masalah ada namanya konsep segitiga restitusi. Jadi harapannya Bapak Ibu mulai sekarang ketika menangani masalah terapkanlah ini segitiga restitusi. Pasti aman, nyaman, ya, tentram dan uman. Yang pertama adalah ini, memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu. Ketika siswa mengalami masalah, divalidasi. Kesalahannya apa? Di mana? Waktunya kapan? Itu dilaksanakan tujuannya apa, dalam rangka apa, kenapa, alasannya apa.
divalidasi dulu, didata. Jangan sampai kita sudah menjustis dulu, ternyata ada hal lain yang menyebabkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan identitasnya. Jadi distabilkan identitas, jangan langsung diberi tekanan, penekanan. Kamu salah gini, kurang ajar, jangan, nggih, distabilkan. Artinya anak-anak itu biar tenang. Ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nih, menanyakan keyakinan. Jadi sebetulnya kamu itu ingin apa toh? Ingin seperti apa? Kesepakatan kemarin yang sudah dibuat seperti apa? Nah, disadarkan kembali ingatannya. Kamu kan sekarang harusnya seperti ini. Kemarin kan sudah disepakati. Ya, jadi diingatkan kembali. Nih, sehingga akan menyadarkan anak-anak ini. Oke, ini oke, nah ini saya ambilkan sampel Bapak Ibu, contoh yang ketika kemarin. Nah ini yang sering terjadi. Ini langsung saya masuk ke aksi nyata. Tuh, kaget toh. Hilang. Proses. Nah ini ada detail kasus. Ini pasti jenengan juga akan mengalami di saat pembelajaran di kelas. Selamat datang Bapak Minarto SPDMT, Kepala SMA Negeri 1 Glemor. Monggo Katuran. Beliau ini adalah guru saya, ya. PP saya, mendampingi saya dalam setiap kegiatan di Guru Penggerak. Luar biasa beliau, ya. Alhamdulillah sekarang dari belum jadi kepala sekolah mengajar saya sampai beliaunya jadi kepala sekolah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Minarto. Nah, termasuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gatot Purnyanta, ini juga guru saya. Dia selalu memberikan pencerahan, memaknai hidup. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gatot Purnyanta. Bapak Ibu, kembali sedikit saya lanjutkan nanti sebelum kita lanjutkan ke Bapak Minarto dan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kasus ini yang terjadi di bengkel Bapak Ibu, ini yang sering terjadi adalah pertengkaran antara dua murid saat melaksanakan proses pembelajaran praktik ini. Ya. Nah, biasanya anak-anak itu ketika praktek mereka kan memakai alat Bapak Ibu. Karena mereka ada tekanan waktu harus selesai oleh gurunya, akhirnya kadang-kadang rebutan alat. Nah, rebutan alat ini yang akhirnya dapat memicu ya perselisihan. Akhirnya yang kalau tidak segera diatasi akan menyebabkan pertengkaran, jotos-jotosan. Nah, ini yang pernah terjadi. Sehingga hal ini kita coba telusuri terjadi karena kurangnya pemahaman siswa akan prosedur peminjaman, termasuk pemakaian, pemeliharaan. Jadi ketika sudah menggunakan alat, seharusnya alat itu ditaruh di mana? Lupa naruhnya, bingung, akhirnya nyerobot alat temennya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Apalagi kalau pas tugas praktek. Nah, ini bisa memicu permasalahan ini. Selanjutnya ya kita sebagai guru mencoba untuk melerai dan mengajak keduanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita bawa ke ruang khusus. Jadi ketika menangani masalah, jenengan alangkah baiknya dibawa anak itu ke ruang khusus biar tidak jadi tontonan teman-temannya. Ini di ruangan khusus.
Kemudian selanjutnya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol. Enaknya kita seperti apa? Ini kebetulan saya gunakan sebagai teman dan sebagai manajer biar anak-anak itu merasa relax, enjoy. Oke, untuk melihat detail kejadian dan prosesnya bisa disimak dalam video ini. Ini hampir gasaan Bapak Ibu. Nah ini kebetulan ada yang rekam secara tersembunyi. Rekonstruksi. Kejadian aslinya nggak seperti ini, bahasanya pakai bahasa Jawa, cuma saya suruh mereka ulang. Nggih. Memperagakan cara menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, ini kita ajak ke ruang Pak ISO di tempat yang khusus. Nah, kita validasi apa sebetulnya masalahnya. Nah, ini saya berusaha menstabilkan, jadi anak-anak biar tidak takut. Kesalahan itu biasa. Akhirnya kita cari solusinya. Solusinya adalah memahamkan bagaimana prosedur penggunaan peminjaman, kemudian pemakaian, termasuk mengembalikannya lagi. Ini yang sering terjadi di praktek biasanya. Mereka menyadari dan saling memaafkan. Nah, makanya perlu ya ditulis di bengkel itu prosedur peminjaman, kemudian pemakaian sampai mengembalikannya lagi supaya tidak terjadi permasalahan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi itu Bapak Ibu kegiatan aksi nyata diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Tegalsari. Oke, dari saya itu kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.